Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pernah baca cerita pendek yang seru dan penuh makna? Banyak cerpen atau cerita pendek? Yuk, kenali apa itu cerita pendek. Selanjutnya, sebelum kita memasuki lebih dalam mengenai cerita pendek atau cerpen, kita harus mengetahui dulu apa pengertian dari cerpen tersebut. Jadi, cerpen itu ialah teks cerita pendek, adalah karya sastra yang menceritakan kisah fiksi atau rekaan dengan alur singkat, tokoh sedikit, dan konflik yang padat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri cerpen. Jadi, ciri-ciri cerpen itu antara lain sebagai berikut. Yang pertama ialah alur cerita singkat. Jadi, cerpen itu memiliki alur cerita yang singkat. Jumlah katanya bisa kurang dari 10.000 kata dan bisa dibaca dalam sekali duduk sekitar 5-10 menit. Karena singkat, penulis harus menyampaikan pesan cerita secara padat dan langsung pada inti masalah. Terus yang kedua ialah tokoh tidak banyak. Dalam cerpen, tokoh yang ditampilkan tidak banyak, biasanya hanya satu tokoh utama dan satu atau dua tokoh pendukung. Hal ini membuat pembaca lebih mudah memahami karakter dan konflik yang dialami tokoh tersebut. Terus yang ketiga, mengandung pesan yang moral. Di balik ceritanya, cerpen selalu memiliki pesan yang ingin disampaikan penulis. Amanat ini bisa berupa nasihat, nilai moral, dan atau pandangan hidup yang dapat diambil pembaca setelah membaca cerita. Terus, dan yang terakhir yaitu menceritakan satu peristiwa penting. Jadi cerpen itu umumnya mengangkat satu kejadian utama yang memiliki makna besar bagi tokohnya. Peristiwa ini biasanya menjadi inti cerita yang membawa perubahan dalam kehidupan tokoh. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang struktur dari cerpen atau cerita pendek. Yang pertama ada orientasi atau pengenalan. Jadi bagian orientasi itu berisi pengenalan awal cerita. Disinilah penulis memperkenalkan tokoh-tokoh utama, latar tempat, latar waktu, dan suasananya. Tujuannya agar pembaca memahami siapa, di mana, dan kapan cerita itu terjadi. Contoh, Dita tinggal di sebuah desa kecil di tepi sungai bersama ibunya. Setiap pagi mereka berangkat ke pasar untuk berjualan baju. Dari contoh ini, pembaca mengenal latar tempat, yaitu desa tepi sungai, waktu, yaitu pagi hari, dan tokoh utama Dita dan ibunya. Terus yang kedua ada komplikasi atau munculnya masalah. Jadi komplikasi itu adalah bagian di mana masalah mulai muncul dan kehidupan tokoh mulai terguncang. Nah, konflik dalam cerpen bisa berupa pertentangan batin, seperti kayak tokoh merasa bingung, sedih, takut, atau dan lain-lain. Terus pertentangan dengan orang lain. Dan bisa juga peristiwa yang menimbulkan masalah dalam hidup tokoh. Contoh, suatu hari uang hasil jualan mereka hilang di pasar. Ibu Dita sangat sedih dan menyalahkan Dita. Di sini konflik mulai muncul yang akan membawa cerita menuju puncaknya. Terus yang ketiga itu ada klimaks atau puncak masalah. Jadi klimaks ini adalah bagian paling menegangkan dan menentukan arah cerita di tahap ini. Tokoh utama menghadapi masalah terbesar yang harus diselesaikan. Biasanya pembaca merasa penasaran dan tegang saat membaca bagian ini. Contoh, Dita berlari keliling pasar sambil menangis, mencari uang di setiap sudut meski hari sudah gelap. Nah, klimaksnya menunjukkan perjuangan tokoh dan menjadi bagian paling emosional dari cerita.
Nah, terus yang keempat itu ada resolusi atau penyelesaian konflik. Jadi resolusi ini adalah bagian di mana masalah mulai menemukan jalan keluar. Tokoh bisa menemukan solusi, menerima keadaan, atau mendapat bantuan. Bagian ini membuat pembaca merasa lega karena masalah yang dialami tokoh mulai berakhir. Contoh, ternyata uang itu dibuang oleh pedagang lain yang jujur dan mengembalikannya kepada Dita. Di sini konflik sudah selesai dan cerita mengarah ke penutup. Dan yang terakhir yaitu kode atau amanat atau penutup. Lebih tepatnya kode ini adalah bagian penutup cerita atau akhir cerita dan amanat. Bagian ini itu berisi pesan moral, amanat atau perubahan yang dialami tokoh utama setelah peristiwa selesai. Kode membuat pembaca memahami nilai kehidupan yang ingin disampaikan penulis. Contoh, Dita belajar bahwa kejujuran dan kebaikan selalu membawa kebahagiaan. Cerita berakhir dengan pesan moral yang kuat dan memberi kesan mendalam kepada mereka. Baiklah, selanjutnya yaitu mengenai unsur intrinsik cerita pendek. Yang pertama itu ada tokoh penokohan. Nah, tokoh ini adalah pelaku dalam cerita, sedangkan penokohan adalah cara pengarang menggambarkan watak atau karakter tokoh tersebut. Jenis tokoh. Tokoh utama itu yang menjadi pusat cerita. Terus ada tokoh tambahan, yaitu yang membantu dan menentang tokoh utama. Terus ada watak tokoh. Itu ada protagonis, yaitu tokoh baik yang disukai pembaca. Terus ada antagonis, tokoh jahat atau yang menimbulkan konflik. Terus ada tritagonis, tokoh penengah antara protagonis dan antagonis. Contohnya, dia adalah gadis yang jujur dan pekerja keras. Itu adalah contoh tokoh protagonis. Kesimpulannya, tokoh dan penokohan berfungsi menghidupkan cerita dan membuat pembaca ikut merasakan emosi tokoh. Terus yang kedua ada alur atau plot. Jadi alur adalah jalan cerita atau urutan peristiwa dari awal sampai akhir. Alur membuat cerita mengalir dan mudah dipahami. Tahapan alur itu ada pengenalan, munculnya konflik, puncak konflik, penurunan ketegangan, terus penyelesaian. Terus ada jenis alur. Di sini ada alur maju. Itu cerita tuh bergerak dari masa lalu ke masa kini. Terus ada alur mundur. Itu cerita dimulai dari akhir lalu kembali ke awal. Terus alur campuran, gabungan antara alur maju dan mundur. Contohnya, cerpen yang dimulai dengan tokoh mengingat masa lalunya termasuk itu alur mundur. Terus itu ada latar atau setting. Jadi latar adalah gambaran tempat, waktu, dan suasana terjadinya peristiwa dalam cerita. Latar membantu pembaca membayangkan kapan dan di mana cerita berlangsung. Macam-macam latar. Itu ada latar tempat. Itu adalah lokasi peristiwa, bisa di sekolah, di pasar, di desa, atau di mana-mana. Terus ada latar waktu. Jadi latar waktu itu kapan peristiwa terjadi. Bisa pagi hari, malam hari, atau masa penjajahan pun bisa. Terus ada latar suasana. Di sini keadaan perasaan dalam cerita itu mungkin sedih, tegang, bahagia, dan lain-lain. Contohnya kayak pagi ini di pasar yang ramai, Dita berlari sambil membawa keranjang sayur. Kesimpulannya, latar membuat cerita terasa nyata dan hidup. Terus yang kelima yaitu sudut pandang atau point of view. Jadi sudut pandang adalah cara pengarang menempatkan diri dalam cerita atau dari sisi siapa cerita itu diceritakan. Jenis sudut pandang itu ada orang pertama, itu aku atau saya. Pengarang menjadi tokoh dalam cerita. Contoh, aku merasa hari ini menjadi awal perubahan hidupku.
Terus ada orang ketiga, dia atau nama tokoh. Pengarang menjadi semangat. Contoh, Dita berlari ke pasar sambil menahan tangis. Kesimpulannya, sudut pandang mengaruhi cara pembaca memahami peristiwa dan tokoh. Amanat dan pesan moral. Jadi amanat adalah pesan atau nilai kehidupan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca melalui cerita. Pesan ini bisa disampaikan secara langsung, tersurat, dan tidak langsung atau tersirat. Contoh, tersurat. Kita harus selalu berkata jujur apapun resikonya. Terus tersirat, tokoh yang jujur akhirnya mendapatkan kebahagiaan. Kesimpulannya, amanat membuat pembaca mendapat pelajaran berharga dari cerita. Terus yang terakhir ialah konflik. Jadi konflik adalah pertentangan atau masalah yang dihadapi ke tokoh dalam cerita. Konflik bisa bersifat internal dalam diri tokoh atau eksternal dengan tokoh lain atau lingkungan. Contoh, kita bimbang antara menuruti ibunya atau mengejar cita-citanya. Itu konflik batin. Jadi konflik ini membuat cerita menarik dan tidak terbaca. Thank you for watching. Mungkin beberapa tadi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.